Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar dan hadirin yang saya hormati, di dalam Islam ada yang namanya istilahnya i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya memang kita boleh saja beriktikaf itu di masjid manapun, di daerah manapun, di kota manapun, di negeri manapun, silakan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian di dalam kita beriktikaf itu yang paling utama adalah di 3 masjid, yaitu di Masjidil Haram Mekah, atau Masjid Nabawi di Madinah, atau Masjidil Aqsa di Palestina. Ini yang paling utama. Dan ini tidak semua orang bisa melaksanakannya. Karena untuk sampai ke sana harus ada kemampuan bagi orang yang jauh dari tempat-tempat tersebut. Kalau kita melaksanakan i'tikaf itu kapanpun, dimanapun, boleh selama 12 bulan itu. Mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Yang lebih utama adalah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu ada lagi yang lebih utama, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selain daripada itu, perlu juga kita mengetahui bahwa anjuran atau sunnah i'tikaf itu antara lain adalah di dalam kita beriktikaf itu kita harus memperbanyak ibadah sunat. Perbanyak membaca kitab suci Al-Quran, perbanyak membaca tasbih, perbanyak membaca zikir, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, dianjurkan tatkala kita i'tikaf itu mempelajari, mengkaji ilmu, terutama ilmu agama Islam, misalnya tafsir. Ini untuk menerangkan, memperluas isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian belajar hadis, sabda Nabi, perbuatan Nabi, sikap dan tingkah laku Nabi. Kemudian kita juga dianjurkan mempelajari biografi nabi-nabi. Hidupnya nabi-nabi, keadaan sehari-hari para nabi. Silakan mulai Nabi Adam, Nuh, Ilyas, Ibrahim, Ismail, Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa saja mempelajari biografi beliau, termasuk biografi orang-orang soleh.
Bagaimana kehidupan orang-orang yang soleh, yang ikhlas, yang sabar, yang tawakal. Kemudian di dalam melaksanakan iktikaf itu kita tidak menyibukkan diri. Tenang, tentram di dalam masjid. Dan tidak melaksanakan tindakan, ucapan, perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian dalam kita melaksanakan iktikaf itu bukan hanya sekedar diam saja. Sebab pembicaraan yang baik itu lebih baik daripada diam. Berbeda dengan pembicaraan dan kata-kata yang buruk. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, ya lebih baik diam. Tetapi kalau kita melaksanakan iktikaf, kita bisa bicara yang baik, zikir dan sebagainya, ya lebih baik itu yang dilakukan. Dan dengan iktikaf ini kita berharap agar supaya kita ini mendapatkan Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, hidup kita saja belum tentu sampai 1000 bulan itu. Tapi kalau kita bisa menemui Lailatul Qadar itu satu malam saja, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan 1000 malam. Kemudian walaupun ada orang-orang yang tidak memahami secara utuh tentang hal-hal yang dibolehkan selama iktikaf, kita boleh saja waktu iktikaf itu keluar dari masjid untuk kepentingan keluarga yang bertujuan baik. Misalnya mengantar keluarga. Kemudian boleh saja kita menyisir rambut karena itu sunnah Nabi. Boleh saja kita bercukur. Boleh saja waktu iktikaf itu kita memotong kuku, mandi, berpakaian yang bagus, ganti pakaian, memakai minyak wangi. Atau boleh saja kalau kita keluar masjid untuk kepentingan BAB, buang air besar, buang air kecil. Dan waktu iktikaf itu kita boleh saja menjenguk orang yang lagi sakit. Boleh. Artinya kita keluar dari masjid sebentar. Mengantar jenazah. Karena mengantar jenazah ini termasuk salah satu dari kewajiban orang muslim yang satu dengan orang muslim yang lain. Ucapkan salam, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit. Itu semuanya kewajiban muslim sesama muslim. Jadi boleh kita lakukan itu walaupun kita dalam keadaan iktikaf. Boleh makan, boleh minum. Dan tentu kita harus menjaga kebersihan daripada tempat iktikaf, yaitu masjid. Hadirin pendengar sekalian yang saya hormati. Lalu iktikaf kita itu bisa saja batal. Bisa saja rusak kalau kita melakukan hal-hal seperti berikut. Misalnya
keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan walaupun sebentar. Kalau tidak ada keperluan tidak boleh dia keluar dari masjid. Selanjutnya untuk i'tikaf sunnah, sebab i'tikaf itu ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf sunnah. Misalnya kalau saya berhasil ini misalnya, atau saya mendapatkan rezeki yang banyak, atau saya lulus dalam ujian, diterima untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, kita boleh i'tikaf sunat. Dan memang yang lebih baik itu 10 hari di bulan Ramadan. Nah, untuk i'tikaf sunat ini kalau kita sudah keluar, masuk lagi, kita hanya cukup memperbaharui niat. Kemudian jika i'tikafnya itu wajib karena nazar kita, kalau saya lulus, saya mesti beriktikaf di masjid selama 3 hari. Wajib itu. Maka kalau dia keluar dari masjid tanpa sebab, iktikafnya itu batal. Dan harus diulangi mulai awal. Kalau dia 3 hari, ya mulai dari hari yang pertama. Kalau dia 7 hari, ya mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-7. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Bisa saja karena pengaruh orang lain, atau tatkala dia keluar dari masjid untuk suatu keperluan yang dibolehkan tetapi terhalang oleh sesuatu yang sifatnya akidah, murtad, maka batallah i'tikafnya. Termasuk orang yang hilang akalnya. Mungkin karena gila, mungkin karena mabok. Nah, itu batal itu i'tikafnya. Selain daripada itu, khusus bagi perempuan yang i'tikaf, batal i'tikafnya kalau dia haid atau nifas. Tatkala pertama masuk, bersih saja. Kemudian dia haid, batal. Apalagi jima, bersetubuh, berciuman dengan penuh kesyahwatan. Nah, ini yang bisa membatalkan i'tikaf. Jadi jelas bagi kita bahwa yang mana sunnah-sunnah i'tikaf, yang mana yang membatalkan i'tikaf, dan yang mana yang diperbolehkan di saat kita melaksanakan i'tikaf. Demikian para hadirin dan pendengar sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.